Halo, apa kabar? Jumpa lagi sama saya Hino Kertawati di kelas copywriting sesi keempat. Nah, di sesi keempat ini kita akan membahas kayak apa sih karakteristik yang perlu dimiliki seorang copywriter atau penulis copywriting. Seperti apa? Kita simak bersama. Seperti kita ketahui, kerjaannya seorang copywriter itu ya menulis. Itu kalau dilihat dari kacamata umum. Namun sebenarnya copywriting bukan sekedar menulis. Karena apa? Karena karya tulis yang dibuat copywriter ini wajib sakti. Nah, seperti apa caranya agar tulisan kita bisa menjadi sakti? Kita simak beberapa karakteristik yang diperlukan seorang copywriter. Yang pertama adalah satu, bukan penulis biasa. Seperti yang saya sampaikan di bagian pembuka, copywriter bukan penulis sembarangan. Karena apa? Karena seorang copywriter dituntut memiliki tanggung jawab dan memberikan peningkatan konversi kepada perusahaan atau brand dengan target tertentu, semisal konversinya adalah penjualan. Kemudian salah satu tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh penulis lain, tanpa saya tentu mengurangi rasa hormat kepada profesi penulis yang lain, adalah menciptakan efek yang hampir bisa dibilang instan kepada audiens. Efek ini adalah sebenarnya pada karya jurnalistik, novel dan sastra juga punya tugas yang sama, yaitu mendelivering message atau mengirimkan pesan kepada pembaca alias audiens. Namun efek yang diciptakan oleh jurnalistik atau novel sastrawi tidak bisa seinstan dari yang diharapkan pada copywriting. Karena itu, sebagai seorang copywriter memang juga harus bertindak bak seorang psikolog yang bisa memahami dan menyelami bagaimana pikiran audiens serta target marketnya. Hal ini demi bisa mengirimkan pesan dan mengajak mereka mengikuti konversi yang kita inginkan. Yang kedua yaitu jangan pernah sombong dan bertele-tele. Misalkan kita lagi ada di tengah mall, taman kota, atau co-working space, Anda tiba-tiba berbicara lantang tentang siapa Anda, kekayaan Anda, kesempurnaan hidup Anda, cantik gantengnya pasangan Anda, dan lain-lain. Serta semua hal tentang keunggulan Anda sendiri. Nah, menurut Anda bakal seperti apa tanggapan orang yang ada di sekitar? Ya, mungkin mereka menoleh karena ada suara keras dari Anda. Tapi sekedar melirik, hanya mungkin sambil berkasa kusuk tentang Anda tanpa mau mengindahkan Anda lebih lanjut, karena mereka akan melakukan hal lain yang lebih berguna tentunya. Hal yang tidak berbeda juga terjadi dalam copywriting. Anda tidak bisa tiba-tiba muncul dengan seret kalimat yang menceritakan segala sesuatu tentang produk Anda dan segala keunggulannya dibandingkan yang lain. Secara cepat, audiens sudah akan langsung menangkap bahwa Anda sedang berjualan dan siap mengeruk rupiah dari kantong mereka. Selain itu, audiens juga sudah malas dengan sesuatu yang sudah diunggul-unggulkan sebelumnya padahal belum tentu terbukti. Stop untuk membuat CW yang seperti ini. Karena dengan berbagai opsi yang disediakan sebuah gadget misalnya, maka audiens akan lebih bebas untuk memilih dia mau melihat apa, dia mau buka apa. Dia akan mudah aja menggeser iklan-iklan Anda di media sosial misalnya seperti itu. Apalagi jika produk Anda adalah produk yang tengah bermain di pasar yang sudah penuh sesak dengan produsen lama, serta sudah memiliki pelanggan loyal, tentu bakal sangat sulit bagi audiens untuk melirik produk Anda jika menggunakan copywriting yang mengunggulkan dan mengagungkan produk sendiri. Sehingga di sini Anda perlu untuk menyelami audiens Anda dan melihat apa yang selama ini menjadi keluh kesah mereka. Dari situlah Anda bisa mulai masuk atau memasuki pikiran mereka dan mulai mengalir mereka dengan copywriting Anda. Anda perlu membuat copywriter yang mengerti tentang kebutuhan audiens Anda. Sentuhlah mereka tepat di tempat mereka merasakan kesusahan. Posisikan Anda sebagai copywriter seperti mereka yang sedang mengalami masalah. Berdiri bersama mereka, lalu tawarkan solusi melalui produk Anda.
Maka jika poin ini sudah bisa Anda capai, Anda akan sangat mudah memasukkan pesan dan memberikan konversi melalui copywriting. Yang ketiga adalah mengistimewakan audiens seperti mereka satu-satunya yang cocok menggunakan produk Anda. Rasa-rasanya di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka untuk diberikan keistimewaan tertentu dan diperlakukan spesial. Ya, seperti itulah yang Anda perlu untuk bisa memperlakukan audiens sebagai target market copywriting Anda. Untuk bisa memberikan hal istimewa kepada orang yang spesial, tentu Anda harus banyak tahu tentang audiens Anda hingga hal yang paling mendetail dari mereka. Contoh, Anda adalah copywriter dari sebuah agen properti. Tentu saja target utama perusahaan adalah menjual unit semaksimal mungkin atau sebanyak mungkin kepada masyarakat. Namun setidaknya di awal Anda sudah bisa mengklasifikasikan bahwa ada dua target penjualan yang menjadi sasaran Anda untuk ditembak dengan copywriting. Yang pertama adalah orang yang benar-benar membutuhkan hunian untuk dia berlindung bersama keluarga, atau memang benar-benar butuh rumah untuk ditinggali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang membutuhkan hunian atau rumah sebagai investasi jangka panjang. Keduanya memang butuh hunian, butuh rumah, tapi keduanya punya masalah yang berbeda. Tentu saja ini membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Inilah yang kita maksudkan dengan mengistimewakan audiens dan melakukan klasifikasi sesuai dengan karakteristik mereka. Anda bisa melakukan klasifikasi secara detail, seperti misalnya mengetahui usia mereka, gender mereka, pekerjaan, tempat tinggal, jangan lupa masalah mereka, serta cara mengatasi masalah dan banyak hal lain yang bisa membuat deskripsi audiens Anda menjadi detail. Nah, data-data inilah yang kita sebut dengan persona audiens. Dan dari persona ini Anda mulai bisa membuat copywriting yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing target market. Nah, sekarang adalah karakter yang terakhir, yaitu memanusiakan manusia. Sebagai seorang copywriter, Anda harus menghindari dua hal utama. Yang pertama adalah membuat kalimat yang kaku seperti robot atau juga copy paste dari iklan-iklan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah memasukkan terlalu banyak istilah asing, istilah teknik yang tidak dipahami semua orang. Tentu saja dengan tujuan sebenarnya Anda ingin membuat copywriting Anda terkesan eksklusif. Copywriter itu harus berusaha keras untuk bisa membuat gaya tulisan yang seakrab mungkin dengan audiens. Ya, Anda harus bisa membayangkan bahwa Anda tengah bercakap-cakap dengan audiens Anda tepat di hadapan Anda, maka dalam hal ini tentu Anda harus bisa memakai kalimat-kalimat yang tidak kaku. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai keakraban dengan audiens ini adalah dengan menggunakan gaya bahasa yang digunakan oleh audiens Anda sehari-harinya. Tentu saja untuk mendapatkan gaya bahasa yang pas ini, Anda harus terlebih dahulu melakukan analisa persona audiens seperti pada poin 3 sebelumnya tadi. Di samping menemukan gaya bahasa, Anda juga harus menghindari inkonsistensi gaya bahasa dalam copywriting. Misalkan Anda sudah konsisten nih dengan gaya penulisan aku, kamu, maka Anda tidak bisa seenaknya mengubah menjadi saya, Anda, begitu saja. Karena ini akan membingungkan audiens Anda, sehingga mereka tidak tahu apakah karakter dari perusahaan Anda, karena copywriter itu juga menjadi representasi dari perusahaan lo, gitu. Ya, inilah ya 4 karakteristik yang wajib dimiliki seorang copywriter. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di kelas berikutnya bersama saya, Dino Kertapati. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.